Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kuliah linguistik umum. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang perkenalan untuk beberapa kecabangan linguistik umum. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fonologi dan morfologi, kemudian kita masuk ke sintaksis. Nah, bahasan tentang sintaksis ini adalah bahasan lanjutan dari morfologi. Kenapa? Karena yang dibahas sama-sama dalam level level yang non sound ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu fonologi itu membahas di level sound, maka yang ini kita membahasnya dalam level sound. Kita membahasnya dalam level yang non sound, yang tidak sepenuhnya berfokus pada aspek suara seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kata sintaks ini berasal secara etimologis dari dari asal katanya itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani, dari kata sun yang artinya mengatur, terus kemudian digabungkan dengan kata taitin yang artinya bersamaan atau berbarengan. Nah, jadi pada dasarnya jika kita lihat dari aspek etimologis itu sintaks suntatein itu adalah mengatur secara bersamaan. Apa yang diatur? Yang diatur berkaitan dengan aspek gramatika. Nah, kemudian secara teoritis sintaks ini berarti cabang dari ilmu linguistik atau ilmu bahasan ilmu bahasa yang mempelajari tentang hubungan kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau kemarin kita morfologi itu terbatas pada aspek yang ada di bawah kata, maka kita membahasnya ke kata atau yang satuan yang lebih besar. Nah, apa bedanya dengan morfologi? Nah, kalau morfologi itu dia menganalisisnya, menganalisis peristiwa gramatikal itu pada batasan maksimal kata. Jadi mulai dari satuan yang terkecil, dari morfem sampai ke kata. Sementara kalau dalam sintaksis itu yang dianalisis minimal adalah satuan yang lebih besar daripada kata. Jadi dengan kata lain kita mungkin bisa menganalisis bahwa sintaksis ini adalah lanjutan satuan yang lebih besar, analisis lanjutan dari morfologi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan satuan yang lebih besar dari kata itu apa? Yang pertama ada frasa, ya, ada frasa. Frasa adalah gabungan dari kata, ya. Jadi frasa ini memiliki beberapa unsur kata. Frasa juga sering disebut sebagai fragmen, ya, fragmen atau pecahan. Pecahan dari apa? Pecahan dari satuan yang lebih besar yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat pecahan dari pecahan kaca misalnya, itu kan merupakan bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa digunakan secara terpisah. Dia membutuhkan fragmen yang lainnya untuk menjadi sebuah satuan yang utuh. Kemudian yang kedua ada satuan yang dikenal dengan clause atau klausa. Klausa ini merupakan satuan yang unsurnya itu terdiri dari frasa. Kalau frasa itu tadi disebut sebagai fragmen, maka kalau klausa ini sudah menggabungkan frasa sebagai fragmen dengan unsur yang lainnya. Unsur yang lainnya bisa berupa frasa atau fragmen yang lain, atau frasa dengan kata tunggal misalnya seperti itu. Nah, kemudian di atasnya klausa yang kita kenal, ya, kata frasa itu akan membentuk kalimat, ya. Kalimat.
Nah, kalimat ini memiliki unsur berupa klausa. Bisa jadi kalimat ini terdiri dari satu klausa, atau bisa jadi juga kalimat ini terdiri dari beberapa klausa. Nah, kemudian karena dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berkomunikasi itu kan tidak bisa hanya berhenti pada aspek klausa atau kalimat saja. Komunikasi kita itu berbasis pada sesuatu yang lebih besar. Yang lebih besar itu apa? Yang lebih besar itu disebut sebagai diskurs atau diskursus ya, atau dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal sebagai istilah wacana. Wacana itu apa? Wacana itu berarti satu kesatuan utuh dari sebuah ide. Jadi kadangkala ketika kita menyampaikan sebuah ide misalnya, itu acap kali yang dibutuhkan itu lebih besar daripada sekedar kalimat. Contohnya ketika saya ingin mengatakan bahwa misalnya saya mau ngutang ke teman saya misalnya. Nah, sebetulnya ide saya kan cuma satu, saya meminta utang. Kita bisa saja saya bisa saja bilang ke teman saya itu misalnya, saya ngutang dong misalnya seperti itu. Ada duit atau tidak misalnya. Tapi kadang kita membutuhkan sesuatu yang lebih panjang, sesuatu yang lain. Misalnya bagaimana? Misalnya untuk tadi menyampaikan maksud atau ide saya tersebut, saya harus pakai preambul dulu, pakai pembukaan dulu. Jadi pakai introduction dulu, jadi kondisi saya seperti ini dan sebagainya. Terus kemudian sampailah pada intinya bahwa saya mau ngutang. Sebelumnya saya mengatakan bahwa kondisi saya sekarang sedang tidak bagus, terus kemudian saya sedang mengalami masalah, ujung-ujungnya ngutang, saya seperti itu. Nah, kesatuan dari kalimat-kalimat tersebut yang digunakan dalam satu kesatuan yang padu tadi sebagai alat untuk menyampaikan ide atau gagasan itu disebut sebagai diskurs atau wacana. Nah, kemudian ini secara lebih itu ya, secara lebih rinci ya, pengertian teoritis dari frase, kita tidak bisa terlepas dari istilah ini ya, bahwa apa yang kita bahas di dalam sintaksis ini pasti adalah satuan gramatika. Satuan gramatika itu apa? Satuan yang terdiri dari struktur ya. Nah, struktur dalam sebuah frase ini biasanya menggunakan kombinasi antara kata jenis kata satu dengan jenis kata yang lainnya, atau bisa juga jenis kata yang satu dengan jenis kata yang sama. Nah, intinya bahwa dia harus membentuk satu kesatuan yang saling mendukung. Tidak bisa acak, maksudnya seperti itu. Nah, seringkali kalau dalam bahasa yang khususnya dalam bahasa lisan atau bahasa tertulis yang disampaikan dengan format bahasa lisan, contohnya misalnya skrip drama misalnya seperti itu kita mungkin akan sering menggunakan frase yang dianggap sebagai satu ujaran utuh ya, berdiri sendiri. Maksudnya contohnya misalnya kalau kapan Anda mau bayar hutang misalnya, itu adalah sebuah kalimat, tapi kemudian dijawab dengan kalimat yang utuh. Itu misalnya kalau menurut ejaan yang komplit, maka saya akan mengatakan bahwa saya akan membayar hutang besok sore. Harus ada subjek, harus ada predikat. Tapi yang saya pakai adalah keterangan waktu saja, besok sore. Itu sudah cukup menjawab dari pertanyaan ini. Kemudian siapa yang mau berjanji mau bayar hutang? Mahasiswa ekonomi misalnya seperti itu. Jadi satu frase yang digunakan sebagai satu kesatuan utuh dalam ujaran seperti itu. Nah, terus kemudian masuk ke tataran yang lebih tinggi dalam sintaks ya, itu ada klausa. Klausa itu satuan gramatik yang lebih yang lebih kompleks daripada frase ya.
yang dia itu minimal terdiri dari unsur subjek dengan predikat ya. Bisa disertai dengan objek, pelengkap, keterangan atau tidak. Jadi yang wajib adalah subjek dengan predikat. Dengan kata lain, sebuah klausa adalah sebuah satuan. Dengan kata lain, klausa adalah satuan gramatika yang sifatnya itu predikatif. Predikatif itu memiliki predikat ya. Nah, kita juga mengenal istilah klausa ini sebagai kalimat tunggal gitu. Contoh misalnya kalimat Suratno bersedih. Kalau misalnya tadi mahasiswa ekonomi saja, itu adalah dua kata benda yang dikumpulkan jadi satu frasa kata benda yang menjelaskan yang satu menjelaskan yang lainnya. Tapi bukan sebagai subjek, bukan sebagai predikat. Kalau yang ini dua kata itu yang memiliki unsur predikatif, ada subjeknya Suratno, terus kemudian ada bersedih, ada orang atau entitas ya yang berfungsi sebagai pelaku dan ada yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan atau apa yang dialami. Terus kemudian Joko memesan nasi ayam. Ada subjeknya Joko, kemudian predikatnya adalah memesan, objeknya itu nasi ayam. Joko melakukan tindakan apa? Tindakan memesan ya, tindakannya merupakan predikat. Predikat ini umumnya merupakan kata kerja seperti itu. Terus kemudian ada Juwita mencari jarum di kamar mandi. Ada Juwita, ada mencari, Juwita sebagai subjek, mencarinya sebagai predikat. Kemudian jarumnya sebagai objek. Kemudian lebih komplit lagi karena dia ditambah dengan kamar mandi sebagai keterangan tempat misalnya. Nah, kemudian setelah itu ada kalimat ya. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara letter sudah berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi dan terdiri atas klausa yang mengungkap pikiran yang utuh. Bisa terdiri atas satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, dan seterusnya. Maksudnya ada dalam bahasa walaupun kita mungkin di dalam klausa ya, dalam ejaan yang disempurnakan misalnya, itu yang bisa disebut kalimat adalah yang memiliki subjek dengan predikat. Tapi kalau secara secara ujaran mungkin kita kadang menggunakan one word sentence atau two word sentence, maksudnya kalimat yang tidak komplit ya, yang diucapkan dalam satu atau dua kata. Ya contohnya tadi misalnya kapan kamu akan membayar hutang misalnya. Saya jawab besok misalnya. Kata besok saja itu sudah sebetulnya adalah potongan dari kalimat bahwa saya akan membayar hutang besok misalnya seperti itu. Kenapa disebut sebagai one word sentence? Karena dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang dianggap sebagai sebuah kalimat yang utuh. Tapi umumnya yang seperti ini tentunya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada kesatuan tanpa ada dukungan kalimat yang lain. Maksudnya apa? Kalimat one word sentence itu kan biasanya kan munculnya dalam sebuah dialog misalnya. Kalau dialog berarti ada kalimat yang lain yang mendukung sebetulnya. Jadi walaupun dia disebut sebagai kalimat yang bisa berdiri sendiri, tapi dia tetap bergantung pada kalimat yang lain. Itulah kenapa kalau dalam ejaan yang disempurnakan, itu yang disebut sebagai kalimat itu minimal itu terdiri dari satu klausa yang memiliki subjek, memiliki predikat. Nah, kemudian kita agak cepat ya biar tidak terlalu panjang durasinya. Kenapa sintaksis ini diperlukan ya? Yang pertama, analisis sintaks ini mendeskripsikan pola-pola yang mendasari satuan-satuan sintaksis dalam konstituen-konstituennya. Kemudian ini digunakan untuk mengetahui keberterimaan sebuah kalimat. Apakah kalimat itu sudah baik, sesuai dengan pola-pola, dan yang penting adalah sintaksis ini berfungsi sebagai sebuah alat analisis supaya makna itu bisa tersampaikan secara sempurna. Jadi
walaupun di dalam sintaksis ini tidak membahas secara spesifik tentang makna, yang membahas secara spesifik tentang makna adalah semantik ya. Semantik Anda bisa lihat pada pertemuan berikutnya di e-learning. Ya. Nah, tapi sintaks ini tetap tidak terpisahkan dari makna. Kenapa? Karena kita bisa saja menyusun sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, tapi nggak nyambung. Nah, itu secara sintaksis tetap tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ada aspek yang lain yang harus dipenuhi, ya, yaitu logika makna. Misalnya, Sani makan besi misalnya. Kata Sani makan besi sudah memenuhi unsur klausa yang komplit, ada subjek, ada predikat, ada objek. Oke. Tapi apakah dia memenuhi aspek makna? Tidak. Maka ini tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat yang komplit. Jadi kalimat dapat dinilai bukan saja dari unsur fungsi struktur kalimat, tapi dianalisis bersama-sama dengan kategori dan peran kalimat. Nah, kemudian kita melangkah ke diskursus ya, atau wacana. Nah, tadi kadangkala kalimat itu tidak bisa memiliki makna yang utuh ketika dia dipisahkan dengan kalimat yang lainnya. Nah, karena untuk menyampaikan sebuah konsep, gagasan atau pikiran atau ide yang utuh, kadang kita membutuhkan lebih besar daripada satu kalimat. Ya, contoh misalnya pidato misalnya dalam khutbah misalnya ya. Dalam khutbah kan hampir tidak mungkin kita bisa menyampaikan itu hanya walaupun ada istilah kita bisa saja menyampaikan hanya satu ayat saja, tapi untuk menyampaikan itu secara komplit supaya tidak terjadi misinterpretasi, maka kita membutuhkan penjelasan tambahan. Nah, penjelasan tambahan itulah yang disebut sebagai pendukung dari sebuah wacana atau diskursus yang utuh. Saya bisa saja mengatakan mengatakan bahwa kebohongan itu adalah sebuah kejahatan misalnya seperti itu. Akan tetapi maksudnya ngomong seperti itu konteksnya apa? Kan kadang kita membutuhkan konteks. Konteksnya apa? Konteksnya adalah plagiarisme misalnya. Ketika kita menggunakan melakukan plagiarisme, maka itu adalah sebuah kebohongan, di mana kebohongan itu adalah sebuah kejahatan, misalnya seperti itu. Nah, saya tidak akan mungkin mengatakan itu tidak secara utuh tanpa ada dukungan beberapa kalimat. Oke. Nah, kemudian tadi ketika berkaitan dengan makna ya, ada istilah dalam analisis sintaksis dasar yang disebut sebagai kohesi dan koherensi. Kohesi kalau bahasa Inggris cohesion and coherence ya. Sebuah wacana yang baik itu harus memenuhi unsur kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa. Misalnya adalah penggunaan kata hubung atau penggunaan kata ganti. Saya ingin membeli sebuah kamera. Kamera itu, kata itu kan menghubungkan antara kamera yang di kalimat sebelumnya dengan kalimat yang ada sesudahnya. Nah, itu kohesi. Kemudian kohesi tidak cukup, harus ada koherensi. Koherensi itu unsur logis atau tidaknya sebuah susunan kalimat di dalam wacana yang menyatakan keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat tersebut memiliki satuan yang utuh. Contohnya misalnya
Listrik memiliki banyak kegunaan. Orang tuaku berlangganan listrik dari PLN. Baru-baru ini tarif pemakaian listrik 25%, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh. Kemudian banyak pelanggan listrik yang melakukan penghematan. Jumlah peralatan yang menggunakan listrik sekarang meningkat. Alat kantor banyak menyedot listrik adalah AC. Nah, kalimat tersebut itu kalimat yang kohesif tapi tidak koheren. Ya, kenapa? Kohesinya itu bisa dilihat dari penggunaan kata listrik yang untuk menyambungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Akan tetapi ya tidak nyambung antara listrik yang ada di awal, yang di rumah, kemudian dengan yang di kantor. Jadi kalimat itu, paragraf ini adalah paragraf yang kohesif tapi tidak koheren. Nah, itu penjelasan singkat saya tentang sintaks. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diajukan melalui forum diskusi yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.